Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar katsiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadal yawma idal muslimin wa ja'ala ibadatal hajj wa ida hatta min sya'airillah wa ihyaniha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin basiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan muniran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan nikmat-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Kita diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sampai saat ini bertepatan dengan hari raya Idul Adha tahun 1444 Hijriah, sehingga kita dapat merayakannya dengan khusyuk, dengan tumaninah, melaksanakan ibadah sholat Idul Adha, dan insya Allah kita nanti juga melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam syukur itu menegaskan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sami'aka huwal abtar. Ayat ini sering kita dengar, bahkan sejak kecil kita sudah hafal. Hal-hal yang perlu kita renungi dan kita dalami bahwa dalam ayat tersebut Allah mengajarkan sesuatu yang sangat mendasar kepada kita atas semua nikmat yang begitu banyak yang diberikan kita, sehingga dapat dipastikan Allah telah memberikan nikmat yang begitu sangat besar, dipastikan kita tidak dapat menghitungnya. Karena itu kita untuk diperintahkan untuk sholat sebagai wujud manifestasi syukur kita dengan beribadah
sholat ta'abud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segala macam hajat kebutuhan kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tanpa ada putus asa. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Bulan Dzulhijjah ini sekali lagi patut kita syukuri sebagai momen untuk kita meningkatkan ibadah kita, mendekatkan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam Idul Adha ini perwujudan taat kita yang disebut takwa tidak hanya kita melaksanakan ibadah haji saja, tidak puasa saja, tidak sholat saja, tetapi ada faktor yang lain, yaitu bersedekah bagi yang mampu untuk melaksanakan kurban. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Idul Adha atau bulan Dzulhijjah merupakan bulan terakhir dalam Hijriah dan merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Di dalamnya ada suatu perintah bagi yang mampu, saudara-saudara kita, untuk melaksanakan haji. Hari raya ini juga disebut dengan hari raya besar, Idul Akbar, karena dalam peristiwa ini terdapat peristiwa yang besar, yaitu ibadah haji dan kurban. Dalam ibadah haji, saudara-saudara kita sekarang dari seluruh penjuru dunia kaum muslimin berkumpul di padang Arafah untuk melakukan wukuf sebagai rangkaian ibadah haji. Wukuf merupakan salah satu simbol syarat rukun ibadah haji, simbol persatuan umat Islam, merupakan satu kesatuan yang diikat dalam agama dalam bentuk ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, dan juga sebagai simbol nanti kita di akhir hayat kita di akhirat kelak, bahwa pada akhirnya manusia itu akan dikumpulkan menjadi satu. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Di sisi yang lain, dalam Idul Adha ini tidak merupakan suatu kewajiban kita, karena kita masing-masing punya batas-batas kemampuan untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu haji. Bagi kita yang belum kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, yaitu puasa, yang mana kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa tersebut dapat menghapus dosa-dosa kita untuk setahun yang lalu, dan dosa-dosa kita untuk satu tahun yang akan datang. Ini merupakan tindakan preventif kita dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi yang lain, ibadah haji itu manistato'a ilaihi sabila. Seyogyanya dalam hidup kita itu punya rencana, bukan dalam rencana dunia saja, tetapi rencana ibadah kita. Apapun keberadaan kita harus punya rencana ke depan. Kalau soal rezeki sulayah tasib, Allah akan memberikan kita rezeki dari jalan yang Ia kehendaki. Begitu juga dengan ibadah haji. Apapun problematika, mari kita niatkan dalam pikiran kita, dalam hati kita, untuk memohon hidayah, kekuatan kepada Allah. Kita rencanakan dalam hidup kita itu untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Urusan berangkat kita gantungkan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita sudah punya rencana, punya niat. Seperti halnya kita juga ingin sedekah, ingin kurban, ingin beramal soleh.
yang lain. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, nilai-nilai ibadah yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." yakni ayyamul asri. Qalu ya Rasulullah wala jihadu fisabilillah. Qala wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam ya'ti min dzalika syai'. Kata Rasulullah, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, walaupun itu jihad fisabilillah ya Rasulullah, ya. Walaupun itu jihad fisabilillah, ada yang lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, illa kharaja rajulun falam ya'ti min dzalika illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, yaitu seseorang yang keluar rumah dengan membawa hartanya, falam yarji min dzalika syai', dan dia kembali dengan tangan kosong. Artinya bahwa kita dituntut bahwa dalam ibadah itu tidak hanya spiritual, ibadah puasa saja, sholat saja, tapi orang yang punya rencana, yaitu dia dituntut untuk bersedekah bagi yang mampu. Kalau dalam haji manistaqa'a ilaihi sabila, dalam hadis Rasulullah itu disebutkan rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, orang yang membawa hartanya keluar, artinya dia punya konsep, punya rencana bahwa ada amal-amal sosial selain ibadah yang sifatnya ritual ta'abbud, yaitu ada sedekah, ada kurban dan lain-lain sebagainya. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, hal yang lain dapat kita pelajari bahwa dalam Idul Adha ini banyak pelajaran. Sesuatu yang sering kita dengar, yaitu tentang kurban, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, kepada putranya dan kepada istrinya. Intinya semuanya itu adalah wujud manifestasi implementasi daripada ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya yang dibungkus dalam kehidupan keluarga, yaitu Ibrahim alaihissalam, sang Khalilullah. Bagaimana seorang bapak itu mendidik anak dan istrinya, ada suatu kesabaran, ada suatu pendidikan, tidak egois dalam satu keluarga. Jangankan harta anak pun dikorbankan, dalam arti ini adalah wujud daripada ketaatan kita, bahwa di dunia ini urusan apapun tidak merasa paling benar, merasa paling berkuasa, menghilangkan nafsu-nafsu duniawi, sehingga seorang bapak yang menawarkan pengorbanan kepada anaknya untuk dikorbankan, yang didasari oleh keberadaan seorang ibu yang telah memberikan kasih sayang, semuanya itu dikesampingkan dalam rangka ta'abbud, perwujudan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya sering kita dengar, apapun yang kita jalani di dunia ini, pada akhirnya yang dinilai itu adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai kesabaran, ada nilai pendidikan, ada nilai ketaatan sebagai manifestasi takwa kita dalam menjalani kehidupan ini. Namun ketakwaan itu tidak ditunjukkan dalam hal spiritual ibadah, tidak sholat, tidak puasa. Dalam hal ini juga dalam pengorbanan, kita diambil untuk berkorban di dunia ini. Sedikit apa yang kita punya, yang kita peroleh, yang pada hakikatnya semua anugerah rezeki
kita, kehidupan kita ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan korban kita yang sering kita pahami, sering kita dengar. Tulus ikhlas karena lillahi ta'ala. Dalam hal berkorban pun juga sebagai penegasan bahwa kita dalam mengelola, menasarufkan rezeki kita itu tidak perlu memaksakan diri. Seperti halnya haji, diwajibkan, dianjurkan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang punya mampu, terutama dalam hal materi, bukan dalam hal keilmuan, bukan dalam hal kerajinan dalam ibadah. Dalam prinsip haji salah satunya adalah karena membutuhkan tenaga, membutuhkan materi, karena ibadah yang begitu panjang. Inilah ada aspek-aspek ketakwaan kita yang dibungkus dalam nilai-nilai ibadah praktek di tempat sholat ini. Ini sebagai pelajaran bahwa kita, di samping kita itu diberikan amaliyah untuk berikhtiar mengejar duniawi, kita ada kewajiban kita untuk masalah ukhrawi. Bagi mereka yang punya kelapangan rezeki, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban, yaitu dengan cara membeli seekor hewan kurban sesuai dengan yang disarankan untuk disalurkan terhadap sesama kita. Jamaah Idul Adha rahimahullah, mudah-mudahan ibadah kita, amal kita dalam hubungan spiritual kepada Allah secara hubungan vertikal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan horizontal, hubungan sesama kita itu akan semakin baik. Sehingga keduanya, jika hubungan vertikal, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan muamalah, hubungan terhadap sesama terjalin dengan baik, itulah inti daripada manifestasi kita, perwujudan kita dalam rangka kesempurnaan hidup kita dan ta'aruf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimin. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala isyanihi wa syukurlahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala